Oke, tap-tap layar dulu teman-teman, tap-tap layar dulu. Saya nggak ini ya sama TikTok ya. Kemarin kan kita sudah sampaikan terkait dengan apa yang terjadi pada podcastnya Denny Denny Sumargo ya, Denny Sumargo. Di situ juga ada yang namanya di situ juga ada yang namanya pengacara Tony ya, pengacara Tony. Nah, sekarang supaya kita ini adil dan berimbang ya teman-teman ya, adil dan berimbang, kita kita sajikan ya, kita sajikan apa yang teman-teman sampaikan. Katanya nih, Mr. Z, kalau mau adil tonton KDM, ya kan? Tonton KDM. Mari kita tonton. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu ya, saya bacakan dulu. Karena saya tidak mungkin berpendapat ya kalau saya belum tahu gitu loh. Karena sekarang nih saya tahu apa yang disampaikan Tony di podcastnya Denny Sumargo, ya kan? Denny Sumargo, maka supaya adil saya tayangkan ini gitu. Nah, teman-teman supaya ini ditonton lah banyak ini ya. Tap-tap layar dulu supaya adil nih. Supaya adil. Dan nanti bagaimana saya menganalisa kemudian saya berpendapat. Karena sebenarnya saya tahu untuk menganalisa ya. Saya undang dulu Bang Maksi dulu ya biar Bang Maksi ini ya. Gini teman-teman. Kemarin beritanya adalah kaki Ririn dipatahkan. Dipatahkan. Kenapa dipatahkan gitu loh? Untuk pengakuan kata pengacara Tony RM gitu. Nah sekarang biar adil saya bacakan dulu. Nanti setelah saya bacakan kita akan lihat videonya. Adil kan? Adil nggak menurut teman-teman? Oh lain lagi itu Aji, lain lagi. Ditembak dua peluru masih patah lagi. Gitu. Coba ditelusuri dulu. Saya tidak ini ya karena sumbernya begitu. Kanan kiri di lubang, kemudian dipatahin lagi. Ngono loh. Ya, silakan di ini dulu ya. Namun sebelum itu saya bacakan dulu apa yang terjadi di berita ini. Judulnya nih, ini baru aja ya hari ini ya. Heboh kasus pembunuhan Saroni sekeluarga di Indramayu. KDM kepo sosok aman. Kita baca dulu nih, judulnya ada di sini, kita baca nih. Sidang kasus pembunuhan Saroni 75 tahun. Sekeluarga di Indramayu membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi KDM kepo karena heboh banget. Terdakwa Ririn Rifanto 35 tahun di pengadilan mengaku pelakunya Aman Zani, orang misterius. Ini di sini ya, ini ya. Rasa kepo KDM membuatnya mengundang keluarga didampingi kuasa hukum Aman Yani ke rumah KDM. Kemudian KDM mewawancarai mereka. Wawancara itu divideokan, dibikin podcast, diunggah di YouTube KDM Selasa 5 Mei 2026. Ini kan yang teman-teman maksudkan yang harus saya tonton. Oke. Yang harus saya tonton ini kan. Ini sebenarnya kasus pembunuhan biasa. Memang pembunuhan adalah kejahatan luar biasa. Tapi kasusnya sederhana. Tak beda dengan kasus pembunuhan pada umumnya. Namun,
Terdakwa Ririn Rifanto melontarkan pernyataan yang membikin KDM kepo. Ririn berteriak-teriak dengan merebut mikrofon. Ia bukan pembunuh Saroni sekeluarga. Pelakunya Pak Aman Jani, Yoga, Joko, dan Hardi. Teriak Ririn pada akhir sidang kasus itu. Akibatnya publik terpengaruh ucapan Ririn. Sebagian orang percaya, sebagian tidak. Dan sidang lanjutan di PN Indramayu Rabu 6 Mei 2026 jadi heboh. Konstruksi perkaranya demikian. Korban 5 orang sekeluarga, Saroni dan anaknya Budi, 40 tahun, istri Budi, yakni Iwis Juwitasari 37 tahun, serta 2 anak Budi Iwis, Ratu 7 tahun, dan bayi bernama Bella 10 bulan. Mereka bermukim di sebuah rumah besar 2 lantai di Kelurahan Pauman, Indramayu. Mereka ditemukan tewas terkubur 5 mayat jadi 1 di halaman samping rumah mereka, Senin 1 September 2025. Polisi menyelidiki, akhirnya polisi menetapkan 2 orang tersangka, yakni Ririn dan Priyo Bagus Setiawan, 30 tahun. Otak pembunuhan Ririn. Hasil penyelidikan polisi, pembunuhan terjadi pada 29 Agustus 2025 di rumah korban. Motifnya Ririn dendam kepada Budi sebab Ririn sewa mobil Budi 750.000. Lalu mobilnya mogok dan uang tidak kembali. Ririn dan Priyo diadili sebagai terdakwa pembunuh Saroni sekeluarga. Terus muncul pernyataan Ririn mengibukan itu. KDM pun penasaran. Ia mengundang keluarga dari Aman Yani. Oke. Aman Yani juga omnya Ririn. Tak wocoke se. Dari pihak keluarga Aman yang menghadiri undangan KDM itu adalah adik Aman bernama Uyat Surahman, 53 tahun. Juga seorang perempuan kerabatnya serta kuasa hukum mereka, sebab pihak keluarga Aman melaporkan Ririn ke polisi dengan tuduhan fitnah. Oke, bagus nih. Pada podcast itu KDM bertanya ke adik Aman, Pak Aman Yani itu siapa? Aman Yani berasal dari desa Penganjang, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Punya istri, tapi pisah ya sekarang. Betul Pak. Kabarnya Pak Aman pernah bekerja di Bank BJB. Betul Pak Aman sudah 20 tahun lebih kerja di situ. Kemudian pensiun dini pada 2016. Uyat menceritakan, Aman mengawali karir di BJB sebagai satpam. Jabatan terakhirnya salah satu manajer di BJB. Kemudian Aman pensiun dini 2016. Setelah itu ia menghilang. Apakah keluarga lapor polisi kehilangan Pak Aman? Tidak Pak, sebab waktu itu ada istrinya. Mestinya pihak istrinya yang melapor. Aman punya istri dan 2 anak. Sejak Aman menghilang, istri Aman tidak pernah berkomunikasi dengan saudara-saudara Aman. Putus hubungan. Jadi pihak saudara-saudara Aman tidak tahu apakah istri Aman lapor polisi atau tidak. Terus apa hubungannya dengan terdakwa Ririn? Ririn adalah keponakan mantan istri Aman. Pada Desember 2023, menurut Uyat, Ririn mendatangi saudara-saudara Aman. Ririn mengatakan ia diberi surat kuasa oleh Aman untuk mencairkan gaji terakhir Aman di BJB, sekaligus uang pensiunan yang belum diambil Aman sejak 2016. Syarat pencairan uang tersebut menurut Uyat mengutip perkataan Ririn adalah surat pernyataan dari para saudara Aman yang menyatakan setuju pencarian uang itu. Tak wocok kabeh yo. KDM, loh ahli warisnya kan istri. Betul Pak, makanya kedatangan Ririn tidak kami tanggapi. Kami tidak tanda tangan. Setelah itu ia tidak muncul lagi.
sampai ia jadi tersangka dan heboh di pengadilan itu. KDM, apakah istri Pak Aman sudah tahu atau sudah terima uang soal uang itu? Kami tidak tahu Pak, sebab kami dengan istrinya Aman Red sudah putus hubungan sejak 2016. Persoalan jadi berbelok dari pembunuhan Saroni sekeluarga menjadi misteri keberadaan Aman. Mengakhiri podcast itu, KDM mengatakan begini, saya nanti teliti dulu kalau semuanya kan kewenangan penyidik. Kalau saya sih cuma ingin tahu. Karena ini kan ada opini di luar persidangan yang jadi konsumsi publik. Maka saya juga ingin tahu agar publik mendapat informasi yang tepat. Apa sih peristiwa yang terjadi? Sepertinya tidak ada hubungan antara pembunuhan Saroni sekeluarga dengan misteri keberadaan Aman. Pembelokan topik itu dilakukan Ririn. Namun Ririn saat berteriak mengatakan hal itu, ia juga mengatakan bahwa selama dalam tahanan polisi ia disiksa polisi. Kaki saya dipatahin polisi, saya disuruh mengaku sebagai pembunuhnya, padahal bukan saya pelakunya, kata Ririn. Ia berjalan tidak normal, ia harus dibantu orang jika berjalan. Polisi belum berkomentar soal tuduhan Ririn bahwa polisi mematahkan kaki Ririn. Padahal dalam penyidikan perkara pidana, polisi tidak perlu mendapatkan pengakuan pelaku. Apalagi polisi menyiksa tersangka untuk mendapatkan pengakuan, tidak perlu. Kasus ini tidak ada padanannya dengan kasus pembunuhan lain. Unik, spesifik. Karena itu kasus ini memecah opini publik antara percaya pada hasil penyidikan kepolisian dan tidak percaya pada polisi. Hal itu seperti dikatakan KDM. Sementara itu, adik korban Saroni, Haji Muhaimin, kepada wartawan mengatakan, ia meminta polisi menindaklanjuti pengakuan terdakwa Ririn, juga mendalami keterlibatan 4 nama yang disebutkan Ririn, termasuk Aman Yani. Tentu tidak berarti Muhaimin tidak percaya pada hasil penyidikan polisi, tapi Muhaimin juga penasaran atas kemungkinan Aman Yani sebagai pelaku pembunuhan sekeluarga Saroni. Mengapa perkara ini bisa begini? Tentu polisi yang paling tahu. Kini perkaranya menjadi kewenangan Majelis Hakim Indramayu. Oke teman-teman, itulah yang selalu saya katakan. Saya sudah membacanya nih. Kaitannya keluarganya ini semua orang yang tidak ada hubungannya. Meskipun ada hubungan saudara, tapi sudah putus hubungan. Jadi bagaimana bisa bercerita tentang peristiwa itu? Ya kan? Peristiwa itu sendiri nggak masuk, nggak terkait di sini. Ngono loh. Nah, sekarang nih banyak yang berpecah pendapat gitu loh, antara pendapat Ririn yang diwakili oleh pengacaranya atau pendapat dari ini tadi, keluarganya tadi. Sementara kalau saya melihat keluarganya ini tidak satupun yang tahu terkait dengan peristiwa itu. Harus bisa dipisahkan teman-teman. Ini saya putarkan juga sekaligus ya. Sekaligus saya putarkan mengenai itu. Tunggu dulu teman-teman ya, saya ambil handphone jadul ya. Meskipun handphone jadul tapi bermanfaat teman-teman. HP baru tidak ada yang nelpon gimana? Ini HP ku HP jadul. Tapi kalau saya buka banyak sekali yang nelpon. Malah males membalas. Tunggu ya teman-teman ya. KDM udah benar menurut saya. Iya menurut kamu, menurut aku belum tentu benar. Makanya kita ini punya pendirian, punya pendapat.
punya alibi. Jangan menurut-menurut. Tunggu dulu ya teman-teman, saya terima dulu ini. Saya terima dulu. Aku nggak banding, lu so banding ini TikTok betul-betul TikTok. TikTok, TikTok. Aku nggak banding malah disetujui. Piye toh tok tok. Tunggu dulu teman-teman ya. Ini kan ada di sini nih KDM, mana KDM? Mari supaya kita Duh, kita bicara apa adanya. Teman-teman, tappingannya sesuai tema ya. Ini saya bersama KDM. Teman-teman kalau mau ikut nimbrung boleh ya. Teman-teman kalau mau ikut nimbrung boleh, tapi harus ngikuti aturan. Aturannya seperti apa? Ngomong jangan bersamaan ya. Ngomong jangan bersamaan. Kalau bersamaan nanti nggak ketemu ya. Kalau menurut kamu mana salah? Nah, kalau menurut kamu yang mana? Aku kan belum berpendapat. Kita ini mau akan. Baru mau akan. Ini judulnya, Dudu ngaku disuruh Ririn palsukan KTP Aman Yani untuk cairkan uang pensiunan ya. Kita akan reaction ya bersama KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Tepuk tangan dulu yo, tepuk tangan ya. Sambil tap-tap layar teman-teman, jangan lupa tap-tap layar. Masa ada 400 orang nggak tap-tap layar? Ini yang mau naik ada Andi Ardi, ada De Mario Tungga, ada El Asak, ada Manap, ada Indi, ada Hajah Nunung, ada Bifam. Ayo, yang mana nih yang mau naik? Tapping dulu, tapping dulu, tapping dulu. Jangan dikasih musik. Kalau dikasih musik tuh biasanya saya kena benet. Aduh. Nah, nungguin alamatnya mana? Desa Mandapa, betul Majalengka. Orang Majalengka. Pekerjaannya apa? Kalau sekarang visum pensiunan di Hotel Prima, nungguin empang tak? Nungguin empang tuh punya balong lah. Punya siapa balong? Punya Pak Koma. Punya Pak Koma. Nungguin empang, ya kan? Bapak Irfan, Pak. Rumahnya mana? Panganjang, Pak. Panganjang berarti yang dekat BRI itu? Iya, agak jauh sih ya kan? BRI-nya BRI Panganjang ya. Iya. Udah jangan takut. Enggak. Kita ini kan tugas kita ini dalam hidup itu menyampaikan apa yang menjadi fakta sebenarnya agar hidup kita nggak tersiksa. Betul. Kalau kita nutupin kebenaran atau kemudian kita mengarang cerita kebenaran, maka hidup kita tersiksa. Ini berteman dua-duanya. Lama Pak nggak ketemu. Lama nggak ketemu? Sekitar 9 tahun. Loh, dulunya bareng apa? Enggak, dulunya ini temannya Evan waktu di hotel, Pak. Wah, Evan yang jadi asik apa namanya penjaga toko. Iya, penjaga toko. Dia penjaga tokonya keluarga Pasaroni. Yang Evan iya, penjaga tokonya Budi. Iya, Budi. Almarhum Budi yang korban pembunuhan itu. Iya, kalau Evan teman dekat kita. Oke. Selamat sore Bang Maksi. Selamat sore Mr. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore ini kita mereaction ya. Katanya kemarin kalau kita nonton
Denny Sumargo katanya nggak pas kalau nggak nonton ini KDM. Oh, Supaya adil Bang Maksi, kita tonton Bang Maksi, oke? supaya berimbang. Berimbang. Sependapat nggak Bang Maksi? Kalau nggak sependapat saya bubar ini. Pasti sependapat, namanya suhu, Mr. G. Oke, oke siap. Teman-teman, kita lagi mereaction. Jadi kalau mereaction tuh kita tayangkan, kemudian kita akan ulas. Kita tayangkan, kemudian kita akan ulas. Gitu ya. Oke, kita simak ya Bang Maksi. Lanjut, Mr. G. 86. Oke, makasih Bang Maksi. Sama-sama. Evan Teman dekat teman dekatnya teman dekat apa tadi? di Pepabri kan kita juga orang tua di Pepabri. Oh, sama-sama anak tentara. Iya betul. Terus Terus karena Evan kita nikah sama orang Penganjang, Evan sama orang Babadan kan. Nah, Ririn di Pepabri. Ririn yang terdakwa itu. Terdakwa itu. Oke, Ririn nama Evan nggak kenal kan? Itu saudara, Pak. Dari istrinya. Oh, Ririn nama Evan itu. Saudara dari istrinya. Saudara. Ririn sama Evan saudara Bang Maksi. Catat dulu Bang Maksi. Betul. Saudara ipar. Oke. Dari istrinya. Iya, Sela istrinya Ririn itu bapaknya kakak adik. Ini maksudnya Sela Pertiwi itu ya Bang Maksi? Bisa jadi, Mr. G. Waduh, ini Sela ini terkenal nih Sela nih. Kenal dia. Sela Pertiwi. Sama ibunya Evan. Oke, istrinya Ririn, kakak adik sama ibunya Evan. Iya, bapaknya. Istrinya Ririn, Bapaknya itu istrinya Ririn, sepupu berarti. kakak adik sama Bapaknya sama ibunya. bapak sama ibunya sama bapaknya Evan. Ibunya. Sama ibunya Evan. Iya. Istrinya Ririn, kakak adik sama Bapaknya istrinya Ririn. Jadi mertuanya Evan. enggak, ibunya Evan. Oh iya, Ibunya Evan sama bapaknya Sela itu kakak adik. Oke, Sela itu istrinya Ririn. Oke, Sela itu istrinya Ririn. Jadi istrinya Ririn, Iya. bapaknya Iya, kakak adik sama ibunya Evan. saudara sepupu. Iya, saudara sepupu. Jadi saudara sepupu terikat dari istrinya, yaitu Sela. Sela. Ririn itu keponakannya nikah sama Aman Yani. Iya, Pak. Sekarang udah cerai. Udah cerai. Ya kan? Iya. Nah, berarti Evan itu kemarin hampir jadi korban dong. Iya, Pak. Oh, hampir ya? Hampir. Karena kan Evan udah ditahan. Seminggu. Iya. Ya bukan ditahan ya, diperiksa. Diperiksa. Tidak pulang selama seminggu. Hampir jadi korban. Hampir. Nah, Tapi kita juga hampir juga, Pak. apa hubungannya Bapak Karena- hampir jadi korban? Awal cerita itu waktu penggadaian mobil tuh Evan itu menghubungi kita dulu, Pak. Kan Evan dulu disuruh gading mobil. Iya. Dari WA-nya dari Budi dong. Iya. Itu Iya, kita dulu, Pak, di hari Jumat Oke. tuh. Di Enggak up. Karena saya narasumber saya Maksi Karepu. Nah, nanti yang analisa Maksi Karepu. Di bawah aja dulu. WA-nya itu di HP-nya Budi. Iya. Evan disuruh Karena percuma nanti kalau naik di up kemudian dijadikan konten juga kan nggak mau kan. Jadi biar Bang Maksi aja. gading mobil. Ada mobil, Ya kan? Dan Evan gak ada mobil. gak ada mobil. Uangnya kan ditransfer Iya. ya kan? Awalnya itu hari Jumat itu suruh ngambilnya itu malam, Pak. Oke. Jadi yang disuruh pertama gading mobil siapa? Evan. Evan. Evan telepon kita. Oh, Evannya telepon. Telepon kita. Telepon Mas siapa? Mas Irfan. Mas Irfan. Mas Irfan. Disuruh apa sama Evan? Ya kalau manggil kita kan au terus. Au. Ya. Au. Sini ke tempat kita nongkrong. Ada apa sih? Budi cuma ada mobil. Tapi jam 1 malam Padahal Budinya sudah meninggal. belum tahu, Pak. Oh. Iya, belum tahu. Nah, Tapi yang jelas HP Budi. HP Budi WA Evan tuh. Nah, tapi kalau HP Budi kan pasti HP-nya sudah bukan Budi yang WA. Iya, Berarti Budinya kan Sudah meninggal. Sudah meninggal. WA-an sama Oh, tinggal dilihat aja WA-nya jam berapa, meninggal jam berapa. Iya. Kalau jam 1 udah meninggal lah. kita jam itu tuh Jumat pas hari Jumatnya, Pak. Nah, pembunuhannya tanggal berapa? Katanya sih Jumat malam. Ini kita Jumat malam jam 1 katanya. Oh, berarti sudah meninggal. Sudah meninggal sama kita lah kan. Cuma kata kita janganlah kalau ngambil malam. Nah terus besoknya nggak jadi sama kita, nggak ada kabar. Nggak tahu di hari Sabtu atau Minggu lah Evan ngajak Jaka tuh temennya. Kalau awal sih dengan kita. Asalnya ngajak. Tuh, ngajak Jaka. Bang Maksi, sudah ada nama Jaka di sini Bang Maksi. Bukan, Mr. G udah beda. Satu Joko, ini Jaka beda. Oh, beda lagi. Dua nama berbeda.
Satu kalau yang Oh. beda. Kalau Joko itu dari mana? Joko itu yang keluar dari mulut Ririn kan, yang terduga pelaku yang ditangkap. Oh, ini Jaka beda. Jadi dua nama berbeda. Oh. J sama Jo, Mr. J. Kalau Jaka itu dari Sunda, kalau Joko itu dari Jawa. Nah, itu sudah benar. Siap. Ya, kita telisik dulu ya, Bang Maksi ya. Mr. J, 86. Setiap kita, ya kan, ke Mas ya. Iya. Tapi Masnya nggak mau. Nggak mau. Karena terlalu malam. Terlalu malam. Kalau mau, minimal jadi terperiksa waktu awal. Iya. Oke, akhirnya Evan itu Ngajak Jaka. Jaka. Iya. Gade lah, Gadela. dapatlah uang. Dapat uang. Uangnya itu kemudian, Nah, kurang tahu itu, Pak. kalau dicerita dulu di videonya uangnya diapain? Ditransferkan kalau nggak salah. Iya, ke Ke rekening BRI itu. iya, nomor dana, Pak. Hah? Nomor dana. Pakai nomor dana itu. Tuh, sudah benar nih Bang Maksi. Rekeningnya rekening Dana Bang Maksi. Mr. J. Dana atas nama Budi gitu kan? Betul. Oke. Oke. Kita dengerin ya teman-temanku semua. Ke rekeningnya Budi. Iya. Oke. Nah sekarang Bapak apa urusannya dengan Ririn? Urusannya sama dari awal gini dulu Pak. Nah. Dari awal nih saya kan kerja di Hotel Prima. Hotel Prima itu yang tempat nginap, Pertigaan. yang kemudian nginap Ririn di situ. Bukan, ini 2018 yang dulu, Pak. Ini sebenarnya nggak nyambung cerita ini Bang Maksi. Tapi nanti dikait-kaitkan di pembuatan KTP mungkin ya Bang Maksi ya. Ya, coba lanjut Mr. J. Ya lanjut ya. Siap. Oh, 2012 kerja di Hotel Prima. Oke. Jadi saya kerja masuk di hotel itu dari 19 sampai 2023. Sampai 2018. Ririn itu antara 2018. Oh, 2018 ketemu Ririn. Cuma jadi Ririn itu tadinya nggak kenal. Cuma ada Evan, bareng kerja dengan saya. Akhirnya kan sering main Pak. Tuh sering main. Akhirnya kan kenal. Dengan Ririn. Ririn. Dengan perantara Evan tadinya. Ya iya kan sering main ke Evan. Oh, Bapak sering main ke Evan? Satu Ririn, kantor. Ririnnya sering main ke Evan. Enggak, kerjaan dulu, kerjaannya di Hotel Prima. Evan kan dulunya di Hotel Prima. Oh, dulu Evan kerjanya di Hotel Prima. Sebelum kerja di materialnya Iya. Pak Budi. Iya. Almarhum. Jadi Evan kerja di Hotel Prima. Evan itu dengan Ririn kenal sama saudara. Suka main lah Ke hotel. Ririn ke hotel. Iya. Nemuin Evan. Iya. Akhirnya kenal dengan Bapak. Iya. Oke. Udah itu lama-lama Ririn itu ngomong mungkin ke Evan. Evan ya. Saya mau minta tolong lah cariin advokat mau ngambil uang uang pensiun di bank. Oh, yang di BRI itu? Iya. Yang uang Aman Yani? Namanya nih, punten awal itu 2 bulan sebelum kejadian, awalnya sebelum ke Pak Dukun, kita dulu Ririn tuh. Pengen uang nggak? Pengen. Saya punyanya Ahmad Yani, om saya. Ada uang berapa? Ada uang sekitar 17 juta. Di rekening mana? Di BRI. Iya itu Pak. Nah, Jadi bentar, biar jelas dulu. Uang ini adalah uang pengambilan iya. dari Aman Yani yang dari BCD. Saya kan disambungkan dengan keterangannya orang BCD. Iya. Yang kemudian uangnya dimasukin ke BRI. Iya. Jumlah uangnya adalah yang 20% dari dana pensiun diambil duluan, nilainya 114 juta. Setelah itu Aman Yani dapat bulanan 3,2 juta lebih. Itu uang itu maksudnya. Iya, nah itu tuh Pak, dari kita itu tuh akhirnya ya udah bos ini dia ngasih kita tuh kakak, KTP, ATM, buku tabungan. Cuma tak lihat tuh ATM-nya sudah buku tabungannya sudah lama. Kita nanya ke orang BRI. Ririn menghubungi Bapak. Iya, Dia ngomong. ya mau bisa nggak nyairin bank, kalau bisa nanti dapat lah aja ada sisa 17 juta. Ya udah bawa sini aja. Ya bawalah KTP kakak Ririn tuh, ATM sama buku tabungan, soalnya namanya Aman Yani semua. Nah terus begitu kita kasih ke kita nanya tuh, wah Pak nggak bisa aja ini mah harus yang punyanya kan untuk kadaluarsa. Cuma kita lihat KTP
Pas kita lihat KTP, Ji, ini mah bukan Ahmad Yani, mukanya Pak Dudung. Ki apa meneh? Pak Dudung ki sapa? Sebentar. Kan nih diambil nih uang, itu datanya di Dapatnya di bawah. kasihin ke bapak. Kasihin ke kita, Pak. Maka lengkap lah kakak KTP. atas nama Ahmad Ahmad Yani. Yani. Oh jadi namanya Ahmad Yani, Mukanya Pak Dudung. mukanya Pak Dudung. Cuma kita Ahmad Yani mukanya Pak Dudung. nanya, bos, ini mah bukan Ahmad Yani, ini mah Pak Dudung. Kok bisa sih? Ya ini mah Pak Dudung tuh ngaku Ahmad Yani. Nggak mau kalau begitu Nah mah. ceritanya kok bapak berubah Nah, jadi kita ditanya. wajahnya bapak kemudian ininya Ahmad Yani gimana? Tadi kan mau ceritain gitu Pak, dari awal nih, ini minta tolong, minta tolong. Oh, dimintain tolong, dikasih wajahnya ini, fotonya ini, jadi KTP ini, gitu mungkin ya Pak Moksi. Betul, Mr. Ji, kira-kira begitu narasinya. Nah. Oke ya, ini artinya Ahmad Yani ini nggak ada nih. Ahmad Yani Hanya nggak ada toh Pak Moksi. hanya dokumen aja. Hanya dokumen aja, oke. Tahun berapa tadi nih Pak Mosi? Itu 2018. 2018 itu. Oke. Oke. Kita dengerin dulu aja lah ya. Nanti supaya kepala kita nggak sakit ya Pak Mosi. Siap, lanjut. Ya. Tolong ya saya mah nggak bisa, nggak apa-apa katanya melalui jalur advokat apalah. Ya coba nanti saya nanya sama temen, kalau punya temen nanya sama temen tuh sana Pak Kotib. Akhirnya kan saya bilang sama Rindo, Pak Kotib, so Pengacara. iya pengacara, Terus? Nen. Saya bilang, ya istilah itu ya udah kapan ya terserah. Bertemu lah. Bertemu di situ, terus syarat-syarat ini gitu. Cuman kan waktu itu kan, kok fotonya masa foto saya, gitu. Udah nggak apa-apa. Pengacara itu menjadi kuasa bukan hukum untuk iya mungkin, oh iya, untuk pencairan. iya. Dan masukin itu ke situ, kok Rin masa foto saya, Foto untuk apa? untuk KTP kan bikin KTP buat kartu ATM Pak. Oh, bikin KTP baru. Iya. Buat KTP untuk kartu ATM. Di Ya di sana Ririn tahu Ririn Di foto sama Ririn, Pak. Saya foto sama Ririn. Udah Pak Dudung mah terima beres aja. Oh, nanti jadi gini. Kan kalau di foto KTP harus langsung ke kantor Bisduk. Ya. Bapak kantornya situ. enggak, itu difotoin sama Ririn aja. Oh, difoto sama Ririn, kemudian dibuatin KTP palsu dong. Iya. Itu Dibuatin KTP palsu. Fotonya wajahnya wajah ya, saya, tapi namanya namanya nama Yani. Ahmad Yani. Iya. Untuk nyairin duit ke bank. Kakaknya tetap Ahmad Yani. kakak. Karena nggak ada foto. Iya. Nah kemudian dari kata bapak sudah ada KTP yang namanya Ahmad Yani wajah bapak, kemudian KTP itu diapain? Ya, jadi dibawa sama Ririn. Oh bapak nggak terlibat? Enggak dibawa-bawa. Pokoknya mah habis bikin ATM itu kan jadi Pak. Habis bikin KTP terus bikin Nah. ATM. ATM itu. Oh, Pak. bikin ATM. jadi. Nah, Itu tahun berapa? 2018. Oh ya itu udah geser uang itu 2018 udah geser ke BRI itu terus 2018 itu. Nah, udah jadi ATM. Nah, begitu udah. berarti untuk ke BRI. Iya, saya kan datang untuk ke BRI. Bapak ikut ke BRI? Iya, ke BRI. Iya kalau bikin ATM kan nggak mungkin. Iya. Jadi bapak ini datanglah ke BRI. BRI mana? BRI dekat Handayani coba. Pande. BRI Pande. Di BRI itu bapak melakukan transaksi Iya, Pak, bikin pembuatan kartu ATM. Jadi sebelumnya belum ada ATM dong. belum. Nah buku tabungannya kepegang. Ya, kepegang. Jadi buku tabungan Ahmad Yani itu dipegang oleh Ririn. Ririn. Cara mengambil uangnya itu lewat ATM. Maka dibuatlah ATM yang menggunakan KTP. Ya. KTP-nya itu wajahnya wajah bapak namanya Ahmad Yani. Yani, sedangkan yang dicarikan namanya Yani, sedangkan bukan saya yang namanya Ahmad.
Oke, waktu itu waktu di BRI bikin ATM, Bapak mengaku Aman Yani. Ya, ditanya siapa ibu, kata Ririn kan namanya ini. Gitu. Oh ya, karena dia tahu ibunya Ya, Aman Yani. Terus kita kan nggak tahu, ya sebut udah itu Pak. tanda tangan. Bapak tanda tangan. Tanda tangan itu tuh asal ada kan dikasih urutan dari Ririn, oh begini. Oh, tanda tangannya harus kayak Aman Yani. Ya, Aman Yani. Walah. Ya, Walah. Ya, Terus Bapak tanda tangan. ya waktu di situ bikin ATM itu Yang di BRI dapatlah ATM. dapatlah ATM, Oke. terus cair. Uangnya berapa di rekening? Itu kan ngomongnya tabungan 150 juta Pak. Sih dulu. Oh, 150 juta. Hmm. Cuman kan sekarang yang masalah kan atas nama Aman-Amani kan bukan saya. Aman Yani. Kemudian uangnya ditarik waktu itu juga. Ditarik begitu masuk tuh Pak. Oh, jadi sudah punya ATM, tapi tetap uang yang ada ditarik dulu. Ya jadi nunggu kabar dari Pak Khotib tuh. Ada kabar tuh pengacara tuh. Sudah masuk Rin, dicoba gitu. Dicek. Nah, udah masuk. Sudah masuk uang dari BJB. Diambil tak begitu itu. 150 juta. Ya totalnya 150 juta terus sama itu sama Pak Khotibku diambil antara 70 lebih loh Pak. Pertanyaannya adalah, oke, sebelumnya itu kan Aman Yani-nya memindahkan uang dari BJB ke BRI. Iya. Nah ini berangkat. Nah, ini malah makin bingung saya Bang Mosi. Oke, Mr. G, kalau kita coba kita bikin simpel aja sebetulnya. Gimana? Oke, gini yang saya tangkap Mr. G gini. Makanya saya bilang ke Mr. G kemarin kan, kita betul-betul netral senetral-netralnya dulu. Iya. Jadi ini ada di sini terjadi dua versi Mr. G. Versi Ya. ADM dan versi Tony RM. KDM dan TRM. Kalau lah memang KDM ini kan dia betul-betul kepentingan dia kan anak kepentingan untuk otomatis dia sangat netral. Ya. Oke ya, kalau Bung Tony wajar, naluri membela pasti sedikit berat kepada Ririn dan Prio. Itu pasti itu naluri. Ya. Tapi ya saya masih respect sama Tony. Nah, Mr. G, ini kan memang keterangan-keterangan yang baru disampaikan oleh tadi yang diwawancara KDM. Yang dibilang KTP-nya KTP Aman Yani, fotonya Bapak itu. Oke, Mr. G kan. Kemudian dokumen-dokumen tadi, oke, tabungan kakak Aman Yani. Oke, tadi dibilang bahwa ada pembuatan KTP palsu. Ini logika saya, Mr. J, logika ya, tapi bukan berarti dalam arti saya mengklaim ya, Ririn ya. Ririn kan pernah bekerja di bank perbankan, walaupun dia cuma sebagai marketing, jadi dia paham pasti betul bagaimana trik dan taktik di bank, gitu. Cara mencairkan, bagaimana cara, pastilah dia ahli di situ otomatis karena lama kerja situ. Nah, makanya ini kan kalaulah benar memang ya keterangan tadi ya dua orang ini kan, yang dibilang tadi ada KTP palsu, kemudian sampai bikin ATM, kemudian sampai bisa mencairkan 150 juta Mr. G. Nah, kenapa dicairkan oleh Ririn? Ririn mengatakan bahwa yang diceritakan sama Tony kan di podcast, bahwa omnya itu Aman Yani punya utang 400 juta kurang lebih sama si Ririn. Ya. Makanya maka dalam cerita itu Ririn mengatakan ke Tony, Aman Yani yang memberikan ke dia, ini kamu cairkan Rin. Ya kan, ini versi Ririn ya, Mr. G ya. Nah, asal dua orang ini diuji ya, tapi apakah dua orang ini bisa juga ya, kita tetap namanya cerita kan perlu diuji Mr. G, tetap ini keterangan sepihak. Oke, kita ikutin alur pembicaraan nih, Mr. G. Nah, ini menarik Mr. G, sangat menarik. Ada kontradiksi kan? Ada kontradiksi keterangan dari Tony RM, rekan kita sejawat, dengan dua orang ini. Karena keterangan ini kan nggak ada di Tony. Yang tadi yang pembuatan KTP palsu, kemudian pencairan,
Terus namanya Ahmad Yani tapi orang ini yang punya foto. Iya tuh Ya, Mister Ji. Ini kan jadi semacam tanda tanya besar nih Mister Ji. Kan saya bilang ke Mister Ji, rata-rata klien, rata-rata tidak semua ya, rata-rata klien Mister Ji kalau menguntungkan bagi klien maka dia akan membuka semua sama kita. Tapi ketika tidak menguntungkan maka klien itu cenderung menutupi. Oke. Maka saya bilang, semoga keterangan yang disampaikan oleh Ririn dan Brio betul-betul murni 100% benar. hmm, Tapi kan kembali Mister saya bilang tadi, masih yang saya bilang kan unus testis, nullus testis. hmm, Keterangan satu orang Prio belum bisa dikuatkan selain ada alat bukti lain atau keterangan lain. Begitupun keterangan Ririn. Karena ini ya, dua keterangan yang berbeda nih, berdiri sendiri. Mister ya, ya, ya. Makanya saya bilang Mister, kemarin kan saya wawancara di media, saya suka mengatakan ke mereka, saya cuma bilang, asal jangan sampai memenjarakan orang yang tidak bersalah. Tapi kalau memang terbukti nanti, secara meyakinkan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Ririn dan Prio pelaku utamanya, ya makanya mereka harus bertanggung jawab akan perbuatan mereka. Tapi kan ini belum final nih Mister Ji. Gitu Mister Ji. Ya, ya. Ini teman-teman ya, ini teman-teman, kita menonton ini, menayangkan ini karena ada ada yang selalu tapping tuh. Tonton KDM, tonton KDM. Supaya ada ketahuan pemalsuan KTP. Ini tahun 2018. Karena 2018 itu belum ada urusannya dengan Budi yang ini ya. Belum. Ini kesaksiannya pun jauh nih, jauh sekali. Jauh sekali. Cuman ada ada permintaan kepada orang ini tadi untuk membuat KTP dengan wajah ini tadi, ya kan? Ya. Oke. Oke lah, kita dengarkan dulu aja ya, teman-teman ya. Kita belum bisa mengambil kesimpulan apapun terkait kasus yang ada di Indramayu. Kita lanjut ya, Bang Maksi. Siap. Oke. Bapak tahu, kalau pengakuan BJB yang menandatangani dan memindahkan uang di BJB ke BRI itu adalah Ahmad Yani. Kalau saya mah cuman bikin ATM-nya ini. Ya bukan, barangkali dapat informasi. Ya, ada. Kak, Bapak itu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya. Bisa jadi begini, bisa jadi Ahmad Yani itu sudah memindahkan uang dari BJB ke BRI. Kemudian uangnya sudah pindah ke BRI dong, bukunya diambil sama Ririn. Dibuatlah ATM dan dicairkan dari BRI-nya. Pertanyaannya Ahmad Yani-nya kemana? Ya makanya saya juga kenal enggak. Ya makanya pertanyaan hari ini adalah pada saat kartunya diambil, buku tabungannya dibawa, ya kan? Kemudian di buku tabungan BRI-nya dibawa, gitu kan? Kemudian uangnya sudah tertransfer, Ahmad Yani terus kemana? Ya. Ngomong sebelum waktu kita nyariin itu tuh kita bilang ke si Ririn tuh, kan kita manggilnya Ririn tuh bos terus, bos coba Ahmad Yani ditelepon. Waduh Ahmad Yani mah gak bisa ditelepon, kalau ditelepon tuh dia masuk malam-malam. Oh, Bapak nyuruh nelfon Ahmad Yani? Iya, karena kan nggak bisa ini kalau foto Pak Dudu mah saya nggak mau. Dia pura-pura Ahmad Yani-nya ada. Ada lagi, tapi lagi di Singapura kata dia tuh. Kalau bilang ke kita tuh, kalau terus akhirnya dia cerita kalau Pak Dudu mah tiap bulan tuh dapat uang terus dari Pak Ahmad Yani tuh, dari Om Aman tuh dikasih terus tiap bulan tuh, entah sejuta, entah 500. Wah, ini tanpa bukti, jadi ngelantur ya teman-teman ya, anggap aja begitulah. Karena di Singapura sih Pengambilan membuat ATM itu diperuntukkan untuk mengambil gaji bulanan pensiun 3,2 juta itu. ya nggak tahu gitu. Nggak tahu sih. Ya, karena kan uang dana pensiunnya sudah diambil tuh, yang 150 juta yang di muka itu kan, uang di muka itu 114 juta, ya kan? Mungkin tambah uang-uang yang lain yang dipindahin ke situ, kan dari BJB kan bisa aja. Nah kemudian karena dia dulu sudah dapat 400 juta, nah kemudian uang ATM itu digunakan untuk mengambil dalam setiap bulan. Akhirnya dia punya ATM. Setelah Bapak dia narik uang tuh 150 juta, saya nggak tahu. Bapak tahu Ahmad Yani kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak ada yang tahu.
Bagaimana cara dia mengambil buku BRI dari Ahmad Yani? Apakah direbut atau diberikan oleh Ahmad Yani? Kemudian Ahmad Yani pergi, itu tugas polisi bukan tugas saya. Gitu ya. Oh, malah bertanya-tanya nih Bang Bangsi. Aman Yani itu di mana? Ya. Mr. Di Ji, mana dia? Ya. nggak apa-apa. Ini kita kalau saya mengambil gini, oke, memang ini dua hal berbeda ya, tidak ada hubungan. Tetapi kita melihat background daripada terdakwa. Kalau saya lihat gitu, Pak Tri, analisa. Apakah benar keterangan Bapak dua ini terhadap ADM? Berarti kalau benar, berarti kita lihat cerita ini Mbak Estri, berarti Ririn pernah membuat KTP palsu. Kalau benar. Artinya saya mau ambil backgroundnya aja Mr. Gini. Tidak ada hubungan tapi kita bicara figur, latar belakang daripada terdakwa. Ya. Itu Mr. Tidak ada kaitan, tapi hanya latar belakang aja, background aja. Iya. Itu sih poinnya Mr. G. Kalau ini nggak ada hubungan sih. Oke, kita dengarkan dulu Bang Marsi. Ya cuman ya maksudnya itu Pak, maaf ya, awal itu Ririn tuh minta tolong katanya cariin ini untuk ngambil uang ya. Oke, Bapak udah penjelasan tadi cukup. Kemudian yang berikutnya adalah uang dari 150 juta itu oleh Ririn dibawa. Enggak, disimpan di bank di itu. Kan begitu cair itu diambil dulu sama advokat. Oke, Sama kan pengacara. ngambilnya dari dana BRI yang Oh, ada advokat kok Bang Marsi. Ririn menggunakan advokat ketika pengambilan uang itu. Ini benar cerita mereka ya, kita coba ikut alur cerita mereka Mr. G. Ini advokat terkait dengan apa? Yang mau pencairan itu, yang uang daripada si Aman Yani. Ya, uang Aman Yani ke Ririn. Itu uang apa? Uang utangnya Aman Yani ke Ririn, makanya Ririn menggunakan advokat, minta bantu advokat. Oke. Tapi kok bayarnya pakai rekening begitu ya? Makanya jadi pertanyaan besar ini. Oke. Ini dari keterangan ini benar atau tidak? Tunggu ya teman-teman ya. Tunggu ya Bang Marsi ya. Ahmad Yani itu, ya kan? Iya. Kemudian 150 juta itu uang dari Ririn kemana ya? Ya masih di situ Pak. Yang diambil 70 jutanya aja 70 juta lebih lah. Sama juta. Ya makanya pertanyaannya, oke, uang masuk 150 juta ke BRI. Oke, kemudian setelah 150 juta kan uang Bapak bikin ATM untuk menarik dong. Iya. Ya kan? Bapak narik berapa waktu itu? Ya Pak Kotib yang narik, saya emang ngeliatin Pak. Kotip itu pengacara itu. Pengacara. Pengacara Pengacara Ririn sama petugas bank. Oke, Pak Kotip kemudian dapat kuasa dari Bapak. Bukan dari Ririn Pak. Kan KTP-nya di situ Bapak. Iya. Cuma dia nggak tahu Saya kan? nggak Ya, tahu. artinya gini lah ya. Bapak nanda tangan langsung. Belum pernah ada tangan apa-apa sama Pak saya. Kan itu Ririn dapat- yang ada tangan. Oh, yang katanya Ririn. Ririn, Bapak iya. mah cuma diambil muka Iya, aja. diambil Oke, muka aja. diambil muka. Oke, tanda tangan Ririn. Kemudian diambillah uang itu oleh Ririn yang tanda tangannya memalsukan tanda tangan dari Aman Yani. Ya kan, Pak? Iya, iya. Ya kan? Menggunakan KTP palsu Bapak. Iya. Oke. Kemudian uangnya itu diambil berapa? Uang itu diambil itu langsung digesek, pakai itu dipindahin ke rekeningnya Pak Kotip Pak. Oke, jadi Bukan uang. jatuh, Bang. Nah, nanti tanya sama ke penyidik ke BRI. Uang dari BRI ini kemudian ditransfer, kan Ya, digesek tuh. transfer. Kemudian ditransfer ke rekening Pak Kotip. Kotip. Oke, oleh Pak Kotip diambil Iya. 70 juta. Langsung 70 lebih lah. Pak Kotip itu sekarang masih ada, Ada. masih pengacara. Masih, Pak. Nah, Ini Pak Kotip atau Pak Maksi ya? Patut diduga ini Mr. G. Pak Kotip. Bisa jadi Pak Kotip itu Pak Maksi tuh. Itu dia Mr. G, patut diduga. Kalimatnya begitu kan? Iya. Ya. Oke. Kita simak ya teman-teman. Simak lagi. kemudian uangnya pindah ke Pak Kotip.
Iya, sebagian. Bapak dikasih nggak? Enggak. Sama sekali. Iya. Bapak kan sudah dipinjam, sudah diajak berbuat, mohon maaf ya, Iya. sudah diajak berbuat, sudah kategori kejahatan dong. Iya kan Pak? Kan sudah kejahatan, ya kan? Bapak sudah diajak berbuat kejahatan. Kalau kasusnya terbongkar, Bapak jadi tersangka loh Pak. Iya. Ya Pak, tapi Bapak kalau kemudian menjadi justice kolaborator segala macam, bisa. Kan itu selamat kan Pak? Nanti dapat Bapak RG, restorasi justice, itu aman. Nah kemudian, Bapak nggak dapat duit. Enggak ya, kayak itu tuh begitu udah cair tuh Pak. Ririn tuh nggak suka datang itu. Hilang. Wah gitu. Kadang-kadang sekali-kali Pak di mana gitu, Oke. di mana saat gitu. Nah kemudian setelah itu suka ngasih uang kalau ketemu Bapak. Ya suka ngasih, kadang-kadang enggak, ya kadang-kadang 100. 100.000. Iya, kadang-kadang ada Oke. 200 sambil ngambil. Berarti andai kata ada nanti tinggal lihat di BRI-nya. Iya. Kalau ada penarikan bulanan, Ya mungkin Ririn enggak. Ririn menggunakan ATM. ATM sama KTP-nya kan sama Oke. Ririn semua, saya enggak megang. Gitu. Jadi Gitu loh. makanya kesini tuh saya Sulit dinalar karena uang pensiunan tuh nggak semudah itu. Aku sudah ngalami, jadi nggak semudah itu. tuh bukan nama Aman Yani gitu. Bapak itu namanya Dudu. Dudu Subarto gitu Pak. Siapa namamu? Dudung? Dudung apa Duduk? Bapak nggak pernah nyairin di Bank Jabar, nggak pernah. Belum pernah. Oke. Nah berarti, tetapi saya dapat informasi bahwa uangnya di BRI itu dapat info itu masih ada. Tapi di buku tabungan yang dikasih ke kita Bapak sekitar masih ada 117 juta. Cuma Berapa? 17 juta. Kapan tuh? Ya waktu 2 bulan sebelum kejadian, bulan Juni itu Pak. Iya bulan Juni tahun. 2025 kan kejadian di Oh Bapak tahu dari buku rekening? kan dilihatin sama Ririn tuh sisanya cuma 17 juta. Bentar. Bulan Juni sebelum kejadian pembunuhan. Iya. Tahun 2025. Iya. Ririn masih ketemu Bapak. Masih Pak. Jadi Urusannya apa? ya kalau kita kan di PPA itu dekat rumah kita. Kalau tiap malam kan nongkrong. Jangankan waktu pembunuhan, 1 hari sebelum pembunuhan juga Ririn itu sama kita Pak. Bukan. Oh. Pak Masih, jangan-jangan ke sini nih arahnya nih. Iya, Mister Ji. Makanya ini ada ini kan mau ditarik Iya. nih alurnya nih. Iya. Katanya dibilang 1 hari sebelum pembunuhan. Iya. Ririn sama kita. Ya, sama si yang satu itu. Sementara 1 hari sebelum pembunuhan, Ririn itu kata si Tony ya, Ririn itu sama Priyo ngopi di rumah ibunya, ada ibunya ngopi juga, ya nggak? Iya, coba. Makanya dua versi nih, Mister Ji. Nah, dia bilang sehari sebelum pembunuhan dia sama saya. Tuh, hari yang mana nih, jam berapa? Ah, itu. Jamnya. Tuh. Oke, kita lanjut ya, Bang Masih. Siap. Kasihan KDM tuh melongo terus. Nih, kasihan kan? Iya, betul. Ya, kita lanjut dulu. Kaitannya bercerita bahwa masih ada rekening Aman Yani. Dia kan mau dicairin, bisa nggak nyairin punya Om Aman. Kan dia punya ATM. Ya ATM-nya udah nggak bisa. Oke, itu bulan apa? Juni Bulan Juni tahun 25. Sisa berapa? 17, kita dilihatin 17. Nah makanya kita nggak jadi karena pas kita lihat KTP-nya, ini mah KTP-nya Pak Dudu, kenal. Jadi kita nggak mau, kita balikin lagi lah persyaratannya ke Ririn Pak. Oh jadi waktu itu disuruh bikin ATM lagi? Bukan disuruh cek aja, disuruh ngambil pakai buku tabungan. Oh diteken? Iya, disuruh Pak udah coba aja nanya ke bank dulu, bisa diambil enggak? Oh dia menghindari wajarnya ke bank untuk ngambil tabungan, sehingga takut ketahuan. Sehingga nyuruh lagi, nyuruh kita. Jadi Bapak kalau ngambil wajah modus itu Bapak kena. Iya, kita nggak mau ini karena ini tuh KTP-nya Pak Dudu. Jadi kita ambil ya ngorbanin banyak orang. Jadi kita tuh nih KTP-nya semua, jadi kan kakak juga ada 2 Pak. Kakak dia waktu sama suami istri, terus ada lagi kakak Duda. Terus kita bilang ke Ririn tuh. Kakak Duda tuh kakak Aman Yani udah Duda? Iya, udah Duda. Kita bilang ke bos tuh, kan manggil Ririn tuh bos-bos aja ya. Bos, kok KTP semua ada di situ semua? Aman Yaninya kemana? Di Singapura, kok bisa di sini? Nanti suruh di sananya pakai
Wah, jangan-jangan kok ke Singapura? Kemana Aman Yani ini? Nah, kata Ririn Singapura, kata orang ini ya, Mister Ji. Perlu diuji juga Ya, memang keterangan semua ini. teman-teman, Ririn kemana? Ada teman saya Ririn ada di Bali. Mister Ji, berarti kan dengan keterangan dia ini, walaupun masih belum A1 ya ini ya, Ririn menyatakan ke orang ini bahwa Aman Yani ada di Singapura, keterangan di Juni 2025. Ya, oke. Kita lanjut dulu ah. Apa pakai KTP apa? Udah gawe di sana mah jangan di Singapura mah sudah punya sendiri. Oh ya udah kita tuh kan gitu. Coba ditelepon. Kalau itu benar omongannya Ririn, artinya Ririn sudah menyebut nama Aman Yani dan Aman Yani ada di Singapura. Ya, Kalau Aman Yani ada di Singapura, teman saya tuh banyak di Singapura. Kita cek nanti keberadaannya. Mister Ji, ini akan dikembangkan oleh penyidik untuk manggil orang ini. Iya, iya, Keterangan tadi Singapura. Nah, gitu kan? iya, Benar nggak itu? iya. Lanjut. Singapurnya di mana, Om? Mau mah biar kita ngobrol. Wah nggak bisa aja, kalau amannya ini mah ngobrolnya sewaktu-waktu gitu. Kalau bisa malam, oh ya udahlah gitu. Tapi ceritanya enak ke Pak Dudu. Udah. Jadi dari seluruh rangkaian ini Bapak benar menyampaikannya ya, tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat, dan ini kita siarkan. Siap, Apa yang diucapkan dipertanggungjawabkan dari sisi undang-undang. siap. Jadi ini cerita, dan selanjutnya menurut saya sudah terbuka, tinggal saya yakin Polres Indramayu mampu menyelesaikan ini dengan cepat. Semoga kasus pembunuhan ini segera divonis dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, menghilangkan satu keluarga, nyawanya dihilangkan satu keluarga. Dan sekarang ada satu lagi teka-teki, Aman Yani di mana? Masih hidupkah atau sudah? Oke, Bang Maksi, ini KDM kita singkirkan dulu. Bang Maksi, silakan Bang Maksi naik di posisi semula. Kami persilahkan untuk Bang Maksi. Mister Ji, makanya ini menarik Mister Ji. Jadi memang betul yang dibilang netizen, biar berimbang harus Ya, mendengarkan keterangan yang dari KDM-nya. Jadi Mister Ji, sebetulnya kan yang kemana gerangan si Aman Yani? Singapura, ya kan? Ini harus diuji. Apakah benar keterangan orang tadi kepada KDM bahwa Ririn pernah mengatakan Aman Yani ada di Singapura dan susah untuk telepon, kalaupun telepon di malam hari. ya. Ini Ini benar, siapa Mister Ji. namanya tadi yang Satu kan Dudu, ya, yang yang foto, satunya apa? yang satu tadi nggak disebut namanya tadi kayaknya. EF. Atau AF itu betul. Nah, itu perlu dipertajam Ya, Mister Ji, perlu dipertajam itu Mister Ji. Hmm, Perlu dipertajam tadi yang tadi Singapura tadi itu di Juni 2025. iya. Artinya kalau benar keterangan itu berarti kan informasi yang kita diskusi kemarin kan di 2016 sampai 18 stop di situ. Tapi ternyata 2025 ada keterangan baru Ya. Singapura. Hmm. Kan gitu Mister Ji. Kalau dia benar-benar di Singapura, tidak mungkin Aman Joni pelakunya. Itu dia, Betul. itu dia Mister Ji. Kan itu Juni Hmm. 2025 Singapura. Sementara peristiwa tersebut, pembunuhan tersebut Akhir Agustus. Agustus tanggal 28 ya kalau tidak salah Mister Ji. Ya. Ya. Jadi Juni, Juli, Agustus cuma dua bulan Mister Ji jangka waktunya. Nah, benar Mister Ji bilang tadi analisanya. Berarti Aman
Ahmad Yani ada di Singapura. Tapi memang 2 bulan ini masih bisa juga Mister J. Mungkin dia terbang kan bisa jadi namanya. Tapi ini kita ambil dulu keterangan dulu ini Mister J. Fakta keterangan walaupun ini perlu diuji. Mister J. Makanya keterangan atau di podcast Tony RM kepada Densu ini sudah bisa berubah arah nih dengan adanya keterangan-keterangan yang dari KDM ini Mister J sebetulnya. Jadi makanya saya bilang ke Mister J, malah kita menarik jauh untuk menjadi netral, memurnikan netral kita. Biar netral, karena ini sama-sama diuji. Artinya begini Mister J, Ririn sudah terlanjur jadi terdakwa. Proses persidangan sudah berjalan. Ya kan? Tapi kan dakwaan tersebut harus diuji. Harus diuji. Dakwaan ini tetap. Karena dakwaan ini tidak menjadi satu kekuatan untuk memenjarakan Ririn, nggak bisa. Fakta-fakta persidangan. Kemudian keterangan Priok dan Ririn juga harus juga diuji, Mr. J. Karena saya bilang kemarin, unus testis. Keterangan satu orang bukanlah saksi, harus diperkuat dengan keterangan atau alat bukti yang lain. Tunggu dulu Bang Masi. Ini juga pertanyaan-pertanyaan itu di Singapura Juni 25 katanya di Singapura. Kemudian 2018 KTP-nya katanya tadi sama Dudung diganti wajahnya 2018. Mari kita tarik nih 2018 ke 2026. Juni 2025 katanya masih di Singapura. 2025 ke 2026 sekarang ini itu setahun. Tinggal di negaranya, orang juga ada aturannya. Kalau dia hanya turis, dia pasti pulang. Kalau dia pekerja pasti harus dapat keterangan, dan itu KK, KTP dan lain-lain itu juga dipakai. Tidak mungkin bisa keluar negeri tanpa identitas. Begitu Bang Maksi. Siap Mr. J. Makanya kan Mr. J bilang, semua ini perlu diuji Mr. J. Ya kan tadi kan KDM udah bilang, keterangan kalian ini juga disiarkan nih. Harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kan begitu Mr. J. Ya. Iya. Jadi ada keanehan-keanehan nih, teman-teman juga mulai ini yakin lah. Tinggal di negaranya orang, KTP-nya ada di katanya nih, ada di Ririn sejak tahun 2018, sejak pensiun itu, karena dia tarik tuh uang pensiun. Yang 2018 lah yang saya pegang. Artinya sejak itu Ahmad Yani tidak memiliki identitas karena ada di Ririn. Kalau orang yang tidak punya identitas itu namanya orang mati. Iya dong. Betul. Identitas orang mati itu hanya satu, Bang Maksi. Bang Maksi tahu apa? Ya. Almarhum. Iya. Tidak ada KTP. Mr. J. Sementara, ya. Gini Mr. J, kan ini kan keterangan ini yang diberikan si orang ini, bukan dari Rinda, bukan dari mulut Ririn. Nah itu bisa dikonfirmasi sebetulnya. Benar nggak keterangan orang ini benar bahwa itu dari Ririn? Faktanya kan keterangan orang ini, bukan Ririn. Untuk menjadi keterangan Ririn, makanya harus dikonfirmasi. Benar nggak Ririn mengatakan gitu di Juni 25 itu? Coba telepon dulu si Tony, suruh ikut komalnya Mr. Z, supaya kita kasih tahu. Karena ada wacana tadi malam nih, Bang Maksi. Ya. Bang Maksi ingatkan apa yang disampaikan oleh Mr. Blind kan? Kalau Ririn benar-benar dia tidak melakukan dan sekarang jadi orang yang
dianiaya kemudian jadi terdakwa, katakanlah gitu nih, berarti dia harus berani speak up. Sekarang sudah ada pengacara nih, pengacara sudah menyebarkan ini semua. Harusnya ditindaklanjuti untuk ke justice kolaborator. Justice kolaborator. Kalau Orang yang terlibat dalam perkara itu, tapi ingin memberitahu semuanya ini sebenarnya seperti apa. Kami masih tanda tanya ini. Betul tidak, Bang Maksi? ya justice kolaborator, Mr. G, kalaulah memang Ririn benar-benar murni dia tidak terlibat, kan begitu? Itu poinnya dulu. Justice kolaborator tuh nggak gitu. Gimana? Justice kolaborator itu pelaku yang bukan pelaku utama, Oh ya. tetapi dia bekerja sama dengan penegak hukum. Ngono loh. Oh siap. Sama seperti Richard Eliezer ya. Iya, ngono Richard. loh. Ya saya baru nge nih Richard Eliezer. Ah, Richard. Nah, tapi kan Ririn di sini kan mengatakan dia bilang bukan dia pelakunya, Mr. G. Persoalannya itu. ini yang saya bilang, siapa namanya itu tadi? Pengacara Tony. Pengacara Tony kan membawai 2 orang. Heeh. Ada di situ yang namanya Rio. oh, Ya. Rio itu membantu menguburkan menurut ceritanya ini kan. Menurut cerita. Yes. Nah, kalau itu ceritanya dianggap benar oleh Tony, maka Tony harus tidak lanjuti sebagai justice kolaborator terhadap si Rio. Yes. Oke. Masuk Masuk itu barang. itu barang tuh, Mr. G. Nah, bagaimana teman-teman? Benar nggak teman-teman? Ayo teman-teman. Agustus, kamu mau naik atau tapping saja Agustus? Soalnya saya mau tanya nih Agustus. Agustus, Agustus tadi ini kan ngomong begini, kamu ngomong begini bukti-bukti Ririn terlibat ada kok. Nah, ini pembunuhan. Jadi kalau keterlibatannya hanya ada rekening, ada KTP, ada sidik jari, poinnya itu bukan ke poin pembunuhan, masih dugaan. Yang kita cari ini adalah bukti perbuatan pembunuhan. Sekaligus dengan alat apa yang digunakan untuk membunuh. Contoh, ini sisir. Nah, sisir. Berarti saya menggunakan sisir. Dan dikuatkan oleh kiai saya yang memberi ini sisir. Contohnya begitu. Ayo Tos, kamu naik Tos. Bisa tambahkan, Naik Tos. Mr. G. Ayo pokoknya yang mau bersuara naik boleh. Karena saya ini sedang menggali. Bukan mengadili, bukan. Menggali informasi. Supaya kita bisa melakukan analisa yang balance. Mr. G. Ya, Oke, saya mau biar sebagai edukasi buat yang nonton ya, termasuk Agustus tadi. ya. Oke, jadi begini Agustus. Saya mesti ulang lagi Mr. G biar lebih tajam nih. Dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Artinya apa? Pihak jaksa nanti harus benar-benar membuktikan, harus terang menerang, harus jelas bukti-buktinya. Itu nanti diuji di muka persidangan. Ada itu terang menerang, harus jelas. Nggak bisa tiba-tiba, oh ini ada bukti CCTV, ada bukti sidik jari, ada keterangan saksi, nggak bisa. Makanya proses persidangan ini adalah wadah untuk menguji semua itu. Oke, dan yang menentukan nanti adalah majelis hakim, bukan penyidik, bukan JPU. Oke. Terima kasih, Mr. G. Ya, benar sekali.
benar sekali. Sekarang apa yang diomongkan itu jangan salah, jangan bilang itu tersangka, terdakwa, ngomongnya jangan dipercaya. Jangan salah, jangan salah. Kalaulah itu dia terdakwa, tapi dia berbicara di depan pengadilan, di depan hakim, itulah keterangan yang harus dipegang. Gitu. Jadi gini Bang Masi, ketika dikatakan sebagai pelaku pembunuhan, harus ada dukungan ke situ. Oke, CCTV itu bukan bukti bukti pembunuhan, tapi petunjuk bahwa dia ada di situ. Ya, Tetapi untuk pembunuhan itu juga real, itu nyata. Buktinya apa? Bukti mayat mungkin dari visum, tapi bukti waktu melakukan itu kecil itu. Jujur kita ini prihatin, kecil banget itu. 5 orang, bahkan ada anak balita, itu kecil. Tapi kita juga harus membicarakan nih, sekecil itukah manusia ini? Dan Bang Masi, kalau 2 orang ini pelakunya, berarti dua-duanya ada di TKP ya, dan mempunyai peran. Bagaimana bisa ini dalam waktu yang paralel tuh Bang Masi, habis ini membunuh ini, habis ini membunuh ini, yang mana duluan yang dibunuh kira-kira Bang Masi? ya, misteri, makanya ini sangat minim untuk alat bukti, terutama tidak ada satu orang pun yang melihat kecuali si Prio, Mr. G. Sementara yang 4 orang ini belum ketemu Mr. G, kan begitu, masih teka-teki nih. Hmm. Makanya perlu diuji secara saintifik ilmiah ini. Ya, ini ada Erik ini saya baca Erik. Bagus nih pernyataan. Waktu di hotel, Ririn tidur dengan Prio. Loh, ini berapa hari setelah pembunuhan ini? Harusnya Prio sudah cerita bahwa dia sudah mengubur keluarga Budi. Itu mengubur, itu menggunakan alat apa? Cangkul kan dia bilang cangkul. Cangkulnya itu kan milik siapa dan sebagainya, itu kan ada semua tuh teman-teman. Nanti akan ketemu teman-teman, sabar dulu. Ini ada Erik, bener juga ini Erik. Kalau memang Prio tidak mau nutupin, pasti sudah sampai ke Ririn. Nah, aku kayaknya mau ke Indramayu ini, Bang Masih. Kapan sidangnya, Kak? Sidang setiap seminggu sekali dia kan? Kayaknya hari apa kemarin itu? Rabu ya? Rabu apa Kamis gitu, Mr. G. Ini kan agendanya masih saksi ya? Ya, transaksi Mr. G. Ya. Ini ada Yanto Badui. Nah, bagus nih Yanto nih. Kata-katanya nih. Yang 4 orang setelah melakukan aksinya sudah pasti kabur sejauh mungkin karena dia ketakutan. Itu pasti. Itu pasti. Coba kamu naik dulu Yanto. Kamu kayaknya agak-agak masuk akal nih Yanto. Tapi mohon maaf ya Yanto ya. Ini kalau saya sudah di Komal ini akan saya tayangkan di media saya. Yanto tidak boleh keberatan karena ini sudah diucapkan lewat umum, lewat publik. Begitu Yanto. Paham ya Yanto ya? Toh? Lah, malah kowe iki malah ngorok iki to. Bagaimana menurut Bang Maksi? Iya, Mr. G, makanya ini kan pembunuhan, ancaman hukumannya sangat berat, kan begitu Mr. G. Pembunuhan 5 orang loh.
sangat berat. Jadi memang nggak sembarang juga untuk main mengklaim gitu kan. Jadi teman-teman yang Ya. nonton ini biarlah kita percayakan kepada pengadilan. Semoga Iya kan kita harus ajak teman-teman untuk ikut berpikir Bang Maksi. ya. Jadi intinya biar teman-teman yang nonton ini, jadi ini kan belum final. Walaupun ada kekurangan dalam hal JPU, dalam hal dakwaan, BAP segala macam, tapi kan nanti majelis hakim. Semoga makanya kita berharap ini majelis hakim betul-betul tegak lurus. Oke, Murni Mr. Ji. tepat sekali. Ini kalau masalah ancaman hukuman mati seumur hidup 20 tahun, nggak ada masalah itu. Tapi mari kita petakan dulu. Mari teman-teman ayo ikut bareng-bareng sama saya, otak-atik dulu. Dua pelaku Bang Maksi. Pelaku utama katanya Ririn, betul Bang Maksi? Betul. Ya, sesuai dakwaan. Sesuai dakwaan. Kemudian yang namanya siapa namanya ini? Rio. Pria pembantu, betul Bang Maksi? Ya. Oke. Saya dengar beritanya katanya berkaitan dengan uang 750.000. Betul Bang Maksi? Motifnya, ya. Ya. Karena 250.000 sehingga dendam. Betul Bang Maksi? Ya. Kemudian saya juga mendengar bahwa Prio ini dijanjikan 100 juta. Betul Bang Maksi? Itu informasi beredar. Nah, dijanjikan 100 juta. Logikanya berpikir adalah, mosok goro-goro pitung atau seket mengeluarkan 100 juta. Ayo teman-teman. Masalahnya ini Bang Maksi, bukan pembunuhan biasa Bang Maksi. Ini adalah pembunuhan berencana sesuai pasal yang didakwakan itu Bang Maksi. Iya, iya. Mr. Ji, yang jelas begini, coba saya mengajak terutama saya dan Mr. Ji ini, untuk Ya. kita melihat secara kita menarik untuk di tengah-tengah. Ya, oke. Kita netral. Karena ini Mr. Ji, karena saya memahami ya kondisi Tony RM. Karena Tony kan sebagai kuasa hukum daripada terdakwa, wajar. Ketika Kenapa saya bisa ngomong begitu Bang Maksi? Nih di atas nih. ya, ya, Janji duit 100 juta. Ini dapat dari mana begini nih? Gara-gara uang 750, janjikan duit 100 juta. Ini berapa? 10 September 2025.